Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita datang membawa pujian penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Jadi kami Tuhan, kami datang bawa penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan,
wangi di hadirat-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya persilakan pada hambanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami, berkati kami. Biarlah lewat firman-Mu hari ini kami dikuatkan, kami merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, kita semua dalam pimpinan Roh Kudus, kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema di bulan Maret ini adalah, saya memakai bahasa gaulnya sekarang, yaitu mengikut Tuhan atau ikut Tuhan itu wow. Apanya yang wow? Saudara pernah mengalami keberkatan Tuhan. Saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Saudara pernah mengalami yang namanya perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahasa kerennya atau bahasa gaulnya saat hari ini adalah wow. Ikut Tuhan selalu wow. Katakan bersama-sama, ikut Tuhan selalu wow. Ya. Nah, tema hari ini adalah ikut Tuhan selalu wow. Mungkin kadang-kala doa kita belum dijawab. Mungkin kadang-kala Tuhan belum kasih solusi dalam permasalahan Bapak Ibu Saudara yang ada. Mungkin Tuhan belum kasih jalan dalam pergumulan saudara. Tetapi saya mau katakan, tetap wow ikut Tuhan. Kenapa? Saudara sampai hari ini boleh ada. Saudara merasakan kasih Tuhan. Saudara bisa bekerja, saudara bisa melayani, saudara bisa beraktivitas, saudara bisa makan, saudara bisa pakai baju, saudara bisa pakai kendaraan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Maka dari itu, bahwa ikut Tuhan itu selalu wow. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-40 dan sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini satu cerita, satu kisah di mana ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dan ada satu perempuan ibu-ibu, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia mengenal Yesus, ketika dia mengikut Yesus, pada saat hari itu dia mengalami sesuatu hal yang dahsyat, mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kalau bahasa kerennya hari-hari ini adalah wow ikut Tuhan. Wow ketika kita menjamah jubah-jubahnya. Mengalami sesuatu hal yang wow ketika kita mengalami Roh Kudus. Mengalami sesuatu hal yang wow ketika kita berjumpa dengan Yesus. Sama seperti yang dialami oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun pada saat hari itu.
Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu hal yang wow, yang begitu luar biasa. Saudara, Injil Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43 saya membacakan terlebih dahulu. Sekali lagi Injil Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai ayat ke-43. Firman Tuhan berkata demikian. Perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati dalam perjalanan ke situ. Yesus didesak-desak orang banyak. Adakah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun? Sampai di situ dulu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia bisa menyuruh orang lain untuk pergi kepada Yesus dan berbicara kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya, ke tempatnya Yairus di mana berada, ke tempat di mana anaknya sakit pada saat hari itu. Yairus bisa menyuruh orang lain. Yairus bisa menyuruh pengerjanya. Saya percaya bahwa kepala rumah ibadat pada saat hari itu pasti dia punya pengerja atau punya full timer atau punya anak buah yang ada. Sama seperti saat hari ini gembala-gembala, saya percaya gembala adalah punya pengerja-pengerja yang lain. Tetapi Yairus tidak melakukan hal itu. Tetapi Yairus memutuskan dia tidak melakukan untuk menyuruh orang lain menjumpai Yesus dan untuk datang ke rumahnya. Tetapi Yairus dia datang kepada Yesus secara pribadi. Ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yairus kepala rumah ibadah. Dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya otoritas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia datang kepada Yesus. Ia berkata kepada di saat itu dia sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Dengan kata lain bahwa siapapun, mereka memiliki jabatan, kekayaan, harta, martabat, ketika berjumpa dengan Yesus, saya percaya orang itu pasti tersungkur di depannya. Tetapi saat hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak mau datang kepada Yesus, yang tidak mau tersungkur dan bersujud di hadapan Tuhan. Dengan kata lain merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sama seperti Yairus, seorang yang punya jabatan, seorang pemimpin, seorang pemuka agama, seorang pemimpin rumah ibadat pada saat hari itu. Dia bisa menyuruh anak buahnya, dia bisa menyuruh pengerjanya untuk pergi menjumpai Yesus dan menyuruh Yesus datang ke rumahnya. Tetapi Yairus memutuskan untuk menjumpai Yesus secara pribadi dan meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sakit pada saat hari itu dan hampir mati. Saya percaya Yairus kenapa dia datang kepada Yesus secara pribadi? Karena pada saat itu dia mengalami satu tekanan, satu masalah yang luar biasa. Dia mengalami satu problema yang luar biasa. Anaknya satu-satunya yang ia kasihi. Anaknya satu-satunya yang ia cintai. Anak perempuannya. Pada saat itu dia mengalami sakit penyakit. Dan saat itu juga dia hampir mati. Maka dari itu Yairus menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jabatannya. Dan dia datang sendiri kepada Yesus. Dan tersungkur. Dan memohon supaya Yesus datang secara pribadi dalam kehidupannya. Dan menyembuhkan anaknya pada saat hari itu. Kadangkala Tuhan izinkan masalah yang ada terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya.
Kadangkala Tuhan izinkan masalah yang begitu berat, yang tidak bisa melibatkan orang lain, tidak bisa kita melibatkan orang lain, tidak bisa kita melibatkan suami, tidak bisa kita melibatkan istri, tidak bisa kita melibatkan anak, tidak bisa kita melibatkan orang yang berpangkat, orang yang punya jabatan. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita datang secara pribadi kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menjamah setiap masalah pergumulan saudara, sama seperti yang dialami oleh Yairus, supaya kita mendapatkan jawaban yang wow, yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ. Yesus didesak-desak orang banyak. Dia punya anak satu-satunya, sakit dan hampir mati. Saya percaya kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi dalam rumah tangga, keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Kadangkala sudah tidak ada jalan keluar. Sudah kita pakai cara bagaimanapun tidak ada jalan keluar. Pakai orang yang terpenting, pakai orang yang punya jabatan, pakai orang yang pintar, pakai orang yang punya rekan bisnis yang lainnya. Kadangkala Tuhan izinkan tidak ada jalan keluar. Kadangkala Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kadangkala Tuhan izinkan keluarga tidak bisa menolong, istri suami tidak bisa menolong, anak-anak tidak bisa menolong, pendeta gembala tidak bisa menolong, orang yang punya berpangkat jabatan yang kita punya kenalan nggak bisa menolong. Tuhan izinkan supaya kita secara pribadi datang kepada Yesus. Karena ketika kita menjumpai Yesus, ada jawaban yang pasti, ada selalu kata, wow, ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yairus datang dan tersungkur pada saat itu, dan ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus datang langsung ke rumahnya Yairus? Enggak. Tetapi pada saat itu masih ada masalah, masih ada tekanan, di mana Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Dan pada saat di mana Yairus menjumpai Yesus, pada saat hari itu juga, supaya Yesus cepat-cepat datang ke rumahnya Yairus dan menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati pada saat itu, ada kendala lagi. Kendalanya apa? Pada saat itu juga ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, tidak bisa disembuhkan oleh siapapun pada saat hari itu. Ayat yang ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, ketika Tuhan izinkan jalan buntu terjadi dalam pergumulan kita, ketika Tuhan izinkan jalan buntu terjadi ketika kita mengalami sakit penyakit tidak kunjung sembuh, mengalami masalah dalam usaha pekerjaan tidak ada kunjung keluar dalam permasalahan tersebut, Tuhan izinkan jalan buntu terjadi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kita datang sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang dialami seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Coba saudara bayangkan, 12 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Kalau zaman itu orang yang sakit pendarahan pada saat hari itu dikucilkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara bisa bayangkan selama 12 tahun dia mengalami sakit, menderita dalam dirinya sendiri. Bukan hanya dalam dirinya sendiri, tetapi dia dikucilkan. Dia tidak disapa oleh orang lain. Bahkan dia dibenci, bahkan mungkin dia diasingkan pada saat hari itu. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, seorang perempuan ini mengalami satu mujizat yang luar biasa. Sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan, bahkan hidupnya mengalami keselamatan. Ini dikatakan ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang kepada Yesus, saya mau katakan, wow, sungguh luar biasa. Saudara, ayat yang ke-44,
Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini dikatakan bahwa zaman sekarang atau bahasa sekarang kerennya adalah wow, ikut Tuhan. Wow, ketika kita berjumpa dengan Yesus, berkatnya begitu wow ketika kita sungguh-sungguh kepada Yesus. Mujizatnya selalu wow ketika kita dengar-dengaran akan perintah firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, ayat yang 48 sampai ayat yang 49. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bukan hanya dirinya sakit penyakitnya yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan pulihkan, tetapi dirinya sendiri mendapatkan satu keselamatan yang besar, sehingga dalam kehidupannya tidak dikucilkan oleh keluarga, kehidupannya tidak dikucilkan oleh orang lain, dan sehingga hidupnya bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wow, ikut Tuhan. Mari tetaplah mengiring Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan. Apapun keberadaan saudara, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun sakit penyakit saudara, tetap mengikut Tuhan. Karena ada sesuatu yang wow, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin bukan hari ini, tetapi hari-hari yang mendatang, percaya saja. Seperti Yesus berkata kepada seorang Yairus, dia berkata, jangan takut, percaya saja bahwa anakmu akan sembuh. Padahal orang suruhannya, bukan orang suruhannya, orang yang ada di daerahnya, dia pergi kepada Yairus, dia berkata, kamu gak usah lagi menyusahkan guru, bahwa anakmu itu sudah mati, gak mungkin lagi bisa hidup lagi. Tetapi Yesus menjawab, jangan takut, percaya saja bahwa anakmu akan sembuh dan anakmu akan selamat. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum mengalami satu mujizat, belum mengalami sesuatu hal yang wow yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, percaya saja apa yang Tuhan perbuat kepada anak Yairus, saya percaya Tuhan juga akan perbuat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Anak Yairus yang mati bisa dibangkitkan. Saya percaya ini adalah pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang papa. Dia datang kepada Yesus berdesak-desakan, bahkan dia memohon tersungkur, bahkan menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan kita sebagai papa. Mari kita mengorbankan demi anak-anak kita. Kita mengorbankan apa yang kita miliki demi anak kita, keselamatan anak kita. Saya mau katakan bahwa mari hari-hari ini kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mungkin hari-hari ini usahamu sedang mati, usahamu sedang mengalami kebangkrutan, usahamu sedang mengalami kemerosotan, pelayananmu mengalami kemerosotan. Bahkan kehidupan kita hari-hari ini, hubungan kita suami istri, hubungan kita mama papa mengalami kemerosotan. Datang kepada Yesus dan Yesus akan bangkitkan kembali, sama seperti Yesus membangkitkan anaknya Yairus yang sudah mati saat hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau menceritakan satu kesaksian dalam kehidupan kami, kehidupan saya secara pribadi, saya mau berkata, ikut Tuhan itu memang wow. Saya secara pribadi yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada artinya, saya di mata keluarga saya adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya adalah istilahnya di mata keluarga saya pada waktu itu, saya sampah. Saya tidak bisa akan menghasilkan sesuatu. Saya tidak bisa memimpin keluarga. Saya tidak bisa menghidupi istri ataupun anak. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, saya mau berkata, wow, sesuatu hal yang sampah. Tetapi di tangan Yesus, sampah yang tidak berguna, di tangan yang tepat, yaitu di tangan Yesus, menjadi berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini, kalau saudara rindu
mendapatkan sesuatu hal yang wow yang Tuhan kerjakan. Sama seperti yang dialami oleh anak Yairus dan sama yang seperti ada alami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mari mengikut Tuhan dengan segenap hati. Seperti pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu Saudara, ini keputusan Bapak Ibu Saudara sendiri. Saudara mengalami masalah sama seperti yang dialami oleh Yairus dan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Datang kepada Yesus. Saudara akan mengalami sesuatu hal, jawaban yang wow, yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Masalah saudara sudah berapa tahun? Pergumulan saudara sudah berapa tahun? Pergumulan kita sudah berapa tahun? Kalau baru 1 tahun, mengucap syukur. Kalau baru 2 tahun, mengucap syukur. Belum 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dan saya berdoa. Pergumulan Bapak Ibu Saudara tidak sampai 12 tahun. Tuhan akan jawab dan Tuhan akan berikan satu jawaban yang wow, yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya akan memuliakan nama Tuhan dan bersyukur karena jawaban yang selalu wow yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Biarlah apa yang Tuhan perbuat seperti anak Yairus dan seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan akan berbuat bagi setiap umat-Mu dan rekan-rekan LB Ministry, keluarga, pekerjaan, usaha bisnis, karir mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kehidupan mereka dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, usaha, pekerjaan, bisnis yang ada. Mereka selalu mendapatkan jawaban yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sehingga mereka berkata, wow, ikut Tuhan itu memang indah. Ikut Tuhan itu memang asik. Dan wow, jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat bangsa dan negara. Pemimpin tertinggi sampai terendah. Bangsa Indonesia ada di tangan Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia mengalami mujizat. Bangsa Indonesia mengalami pemulihan. Bangsa Indonesia mengalami berkat Tuhan. Dan selalu wow, bangsa Indonesia mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih. Dan saat hari ini hamba melepaskan berkat. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat atas setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Salam sehat dan selalu wow, ikut Tuhan. Haleluya. Ku buka hati